Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bijalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas firman Allah di surat Az-Zuhruf ayat yang ke-43 dan 44. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratim mustaqim. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Artinya, maka berpegang teguhlah pada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar merupakan kemuliaan atau peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas dua ayat ini. Kita akan bahas beberapa faidah. Yang pertama, dua ayat ini, ayat ke-43, 44 dari surat Az-Zuhruf semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab, yakni Al-Quran Al-Karim. Fihi dzikrukum, yang di dalamnya terdapat zikr. Ada dua tafsiran tentang zikr ini. Sebagian menafsirkan dengan syaraf,
yakni kemuliaan. Sebagian mengatakan zikr itu adalah tazkir, yakni peringatan. Dua makna ini tentu tidak saling bertentangan, maka dua-duanya bisa kita ambil. Makanya kita sertakan dalam terjemahannya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat zikr, yakni peringatan atau sebab-sebab kemuliaan bagimu. Afala ta'qilun? Maka apakah kamu tiada memahaminya? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayat ini persis seperti surat Az-Zukhruf yang sedang kita bahas ini. Di surat Az-Zukhruf ayat ke-43, Alkitab yakni Al-Quran diungkapkan dengan kalimat wahyu, billadzi uhiya ilaika. Kemudian di ayat berikutnya sama, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wasaufa tus'alun. Jadi ada dua poin di situ. Pertama, Allah menurunkan Alkitab, yakni wahyu. Kemudian Allah tegaskan di dalam Al-Quran atau Alkitab tersebut terdapat zikr. Jadi kandungannya sama antara dua ayat di surat Az-Zukhruf ini dengan surat Al-Anbiya ayat ke-10 tadi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalimat fastamsik billadzi uhiya ilaika. Maka berpegang teguhlah pada apa yang telah diwahyukan kepadamu. Yang dimaksud adalah Alkitab atau Al-Quran. Maka di sini ada faidah tentang wajibnya kita berpegang teguh dengan Al-Quran zahiran wa batinan, baik secara lahir ataupun secara batin. Fastamsik, ini fi'il apa bu? Fi'il amr. Al-amru yufidu al-wujub. Perintah itu berfaidah wajib, menunjukkan kepada makna wajib. Fastamsik, istamsaka, yastamsiku, istamsik, istamsaka, yastamsiku, istimsak. Istimsak berarti berpegang teguh. Jadi wajib berpegang teguh dengan Al-Quran secara zahir dan batin. Pada ayat ke-43 ini, khitab dari perintah ini pertama kali tentu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi perintah ini sasarannya kepada Nabi. Maka fanahnu min babil aula. Kalau Nabi saja diperintahkan untuk istimsak dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, maka kita lebih-lebih lagi. Berkewajiban juga umat ini untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, baik secara zahir ataupun secara batin. Al-Quran itu harus menjadi bimbingan ya untuk hati kita, menjadi pedoman untuk ucapan lisan kita, juga harus menjadi penuntun sikap, tingkah laku dan juga perbuatan kita. Nah, itu makna berpegang teguh secara zahir dan batin. Taib. Di dalam ayat yang mulia ini, di ayat ke-43 ini juga kita bisa mengambil pelajaran
tentang isbat risalat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penetapan risalah atau kerasulan. Kalau kenabian apa istilahnya? Nubuwah. Nah, di sini penetapan risalah. Ya, setiap rasul pasti nabi. Penetapan risalah atau kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang ditetapkan telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Uhiya. Uhiya itu fi'il apa? Madhi atau mudhari'? Madhi majhul. Berarti Nabi telah ditetapkan mendapatkan, Muhammad itu telah ditetapkan mendapatkan wahyu dari Allah. Berarti beliau itu adalah seorang rasul. Perhatikan kalimat billadzi uhiya ilaika, dengan sesuatu yang telah diwahyukan kepadamu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jika Allah langsung menyebutkan dengan kalimat bil Quran, fastamsik bil Qur'ani innaka ala siratim mustaqim, atau misalkan fastamsik bil kitabi innaka ala siratim mustaqim, pada dasarnya sudah cukup jelas. Namun ungkapannya dengan kalimat billadzi uhiya ilaika, berpegang teguhlah billadzi, dengan sesuatu yang telah diwahyukan kepadamu. Nah, ungkapan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuannya adalah dalam rangka menegaskan dan menetapkan kerasulan beliau. Billadzi uhiya ilaika, bahwa beliau itu seorang yang telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Ibu? Baik. Kemudian faidah berikutnya. Faidah yang keempat, ta'rif al-wahyi, yakni definisi dari wahyu. Wahyu itu inba'ullahi ta'ala li rusulihi bima yusyari'uhu li ibadih. Berita, kabar, informasi, keterangan yang nyata yang Allah sampaikan kepada para rasulnya berupa syariat atau ajaran untuk menjadi bimbingan bagi para hambanya. Nah, itu yang disebut dengan wahyu. Kalau orang kita nyebut wahyu ini apa, Ibu? Ada yang anaknya namanya Wahyu? Apa tujuannya ketika misalkan memberi nama anak Wahyu? Enggak ada tujuan. Barakallahu fikum. Iya, wahyu. Jadi hakikat makna wahyu itu. Berita yang Allah sampaikan kepada para rasulnya berupa apa? Syariat atau ajaran untuk para hambanya. Nah, wahyu itu diberikan kepada para nabi dan rasul. Wahyu ini masih turun enggak, Ibu? Wahyu Allah masih turun? Tidak. Kenapa enggak turun lagi? Karena kenabian kerasulan itu ditutup dengan kenabian dan kerasulan Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Kalau ada dari umat akhir zaman ini yang ngaku-ngaku dapat wahyu, bagaimana hukumnya, Ibu? Pasti kedustaannya. Dia telah berdusta. Wahyu dari siapa? Begitu kan? Apalagi ngaku-ngakunya wahyu dari malaikat Jibril. Apalagi ngaku-ngaku habis teleponan sama malaikat Jibril, habis komunikasi dengan malaikat. Dari mana itu? Ya, Ibu, ngawur, ngaco. Nggak ada kenabian, kerasulan. Dan tidak ada orang mengerti bahasa malaikat. Yang komunikasi dengan malaikat itu siapa? Nabi dan Rasul. Selain mereka bisa, Ibu? Tidak bisa. Kecuali dia sekedar ngaku-ngaku. Ya. Kalau kata orang barat itu bullshit. Ya. Bohong tingkat parah. Dusta. Begitu ya. Kalau ada orang-orang ngaku-ngaku begitu, ada nggak pengikutnya? Banyak. Jadi yang bodoh siapanya ini? Dua-duanya bodoh. Jahal murakkab. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi wahyu sudah tidak turun. Makanya risalah Nabi Muhammad, syariat beliau itu syariat penutup. Allah telah menyempurnakan Islam dengan Islam yang akhassul khusus dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberlakukan sampai nanti datangnya kiamat. Baik. Faedah berikutnya, faedah yang kelima, siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia berada di atas siratal mustaqim. Lihatlah di dalam ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa wahyu, pembawa Al-Quran dengan risalah yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nabi Muhammad dinyatakan oleh Allah, innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Berarti siapapun yang mengikuti jalan beliau dengan berpegang teguh terhadap Al-Quran Al-Karim, maka dia akan berada di atas jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Apa itu jalan yang lurus? Sirat. Ya, sirat itu jalan. Banyak ya ungkapan jalan, istilah untuk jalan di dalam bahasa Arab. Kadang disebut dengan tariq. Kadang juga disebut dengan syari'. Kadang juga disebut dengan sirat. Ya, ada beberapa ungkapan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang disebut dengan sirat, kata para ulama, at-tariqul wasi' al-mustaqim. At-tariqul wasi' al-mustaqim. Jalan yang luas dan lurus. Jalan yang luas dan lurus. Berarti kalau jalan yang sempit bukanlah disebut dengan
sirat atau jalan yang berbelok ke kanan, ke kiri, dia tidak lurus, maka tidaklah disebut sebagai sirat. Kriteria sirat itu wasi' mustaqim. Ya, dia luas, kemudian dia pun lurus. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada jalan ratusan kilometer, nggak ada belokan, lurus aja. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut sirat. Sudah lurus, kemudian juga lebar, luas. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka siratal mustaqim berarti jalan yang luas dan lurus. Nah, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia berada di jalan yang luas. Al-Quran itu memerdekakan hamba dari penghambaan kepada hamba. Maka hidupnya dalam kelapangan, hidupnya dalam keluasan, lahir dan juga batinnya. Kemudian dia berada di atas jalan yang lurus, tanpa ada belokan ke kanan ataupun ke kiri. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah gambaran orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Dia tidak akan tersesat karena jalannya lurus, begitu luas, memudahkan dirinya untuk selamat sampai kepada tujuan. Beda dengan jalan berkelok. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, enak mana jalan yang lurus atau jalan yang berkelok? Yang lurus. Makanya jalan yang lurus di kita ini disebut jalan bebas hambatan. Kenapa dikatakan bebas hambatan? Karena punya dua sifat tadi. Ada keluasan, jalan itu bukan jalan yang sempit, kemudian juga jalannya lurus, tidak berkelok. Nah, seharusnya jalan yang punya sifat seperti itu, jalan yang mudah untuk ditelusuri, kemudian jalan yang lebih cepat mengantarkan kepada tujuan, dan jalan yang bebas hambatan dan rintangan untuk bisa selamat sampai di tujuan. Oleh karenanya Nabi juga menegaskan di dalam hadis yang sering kita dengar riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, "Wa qad taraktu fikum ma lam tadillu ba'dahu. Ini taqsamtum bihi kitaballahi wa sunnata nabiyyih." Di redaksi yang lain dengan ungkapan taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan. Kitaballah wa sunnat nabiyhi wa sunnati. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang tidak akan menjadikan kalian tersesat. Syaratnya selagi kalian itu berpegang teguh dengannya. Ini tasamtum bihi. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Yakni Al-Quran dan sunnah nabinya. Ini janji dari Nabi, penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang beriktisam, beristimsak dengan Al-Quran, lan tadillu, mereka selama-lamanya tidak akan tersesat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semoga apa yang kita lakukan, ngaji tiap hari Rabu, mengkaji Al-Quran Al-Karim, semoga kita bisa mengambil manfaatnya untuk lahir dan batin kita, dan semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik manusia
dan digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Amin. Allahumma ya Rabbal Alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Kita ambil dari kalimat wa innahu ladzikrun. Ada dua taukid di situ. Nunut taukid kemudian lamut taukid. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sesungguhnya ia, yakni Al-Quran, benar-benar merupakan zikr, kemuliaan atau peringatan bagimu dan juga bagi kaummu. Di sini ada pelajaran bahwa pertama, nama lain dari Al-Quran itu adalah Az-Zikr, yang artinya peringatan. Boleh juga dimaknakan Az-Zikr itu kemuliaan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat yang lainnya, diantaranya di surat Al-Hijr, ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr dan kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi di antara nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikr. Ada berapa nama Al-Quran itu, Ibu? Pernah kita bahas. Al-Kitab, Al-Quran, Al-Furqan, satu lagi Az-Zikr. 4 inti dari nama Al-Quran. Kalau ada nama-nama yang lain, kata para ulama, itu adalah menjadi sifat bagi Al-Quran. Makanya kadang Al-Quran disebutkan dengan Al-Huda, petunjuk. Al-Quran kadang juga diungkapkan dengan Syifa. Ya tak? Al-Quran kadang juga disebutkan dengan apa, Bu? Mau'izah, sebagai nasihat atau wejangan, peringatan. Nah, itu adalah sifat-sifat dari Al-Quran. Adapun namanya terkumpul pada 4 nama tadi. Al-Kitab, Al-Quran itu sendiri, Al-Furqan, dan satu lagi adalah Az-Zikr. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya kita ambil dari kalimat ladzikrul laka. Al-Quran itu peringatan bagimu wali qaumika dan juga bagi kaummu. Ini manfaat dari Al-Quran tidak hanya bagi orang yang mempelajari dan juga mengajarkannya saja, tapi juga bagi siapapun yang mendapatkan pelajaran dan pengajaran dari Al-Quran. Kemudian wasaufa tus'alun, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Di sini ada pelajaran bagi kita tentang kewajiban untuk menunaikan hak dari Al-Quran. Kenapa? Karena nanti Al-Quran itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ini. Kenapa demikian, Ibu? Karena Al-Quran itu adalah nikmat yang sangat besar. Kehadiran Al-Quran, adanya pedoman dan petunjuk dari Al-Quran, itu nikmat enggak?
Nikmat. Al-Quran ini sumber daripada ilmu. Masdarul ilmi. Sumber daripada ilmu. Maka ketika Al-Quran itu ada di tengah-tengah kita, ini nikmat yang sangat besar. Dan nikmat itu pasti akan dihisab. Nikmat itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nikmat itu pasti akan ditanyakan di kehidupan akhirat nanti. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh benar-benar pada hari itu kamu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang segala nikmat. Mana yang lebih besar, nikmat dunia atau nikmat agama? Nikmat agama. Nikmat agama itu diantara sumbernya adalah petunjuk dan bimbingan, nasihat dan peringatan dari Al-Quran. Dia sumber dari ilmu, disifati dengan nur, cahaya, yang menerangi lahir batin kita, menerangi perjalanan hidup kita, untuk sampai dengan selamat dan bahagia di kehidupan akhirat nanti. Maka berarti di sini kita wajib untuk menunaikan haknya Al-Quran. Di antara haknya Al-Quran adalah kita syukuri nikmat Al-Quran ini. Karena dia nikmat besar. Dengan cara apa? Mempelajari, memahami, mentafakuri, mentadaburi, mengamalkan, mengajarkan, dan menyebarkannya kepada manusia. Itu. Makanya tadi kita sampaikan, semoga kegiatan kita seperti ini bagian daripada kesungguhan dan keseriusan kita di dalam mensyukuri nikmat Al-Quran. Semoga kita dinilai oleh Allah sebagai orang-orang yang menunaikan haknya Al-Quran. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Faidah terakhir. Ibu-ibu pada pegang fotokopi? Masya Allah. Siapa yang fotokopi, Bu? Di print. Di print terus di fotokopi gitu ya. Baik, pelajaran yang ke-8. Pelajaran terakhir. Di sini ada pelajaran dari kalimat wali qaumika, yakni keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan Al-Quran yang ada pada mereka. Pengikutnya Nabi Isa, mereka punya apa, Ibu? Punya Injil. Pengikutnya Nabi Musa, mereka punya Taurat. Pengikutnya Nabi Ibrahim, ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa. Pengikutnya Nabi Daud, ada Zabur. Taib. Pengikutnya Nabi Muhammad, mereka dapat Al-Quran. Dan Al-Quran ini penutup kitab-kitab samawi. Jadi kalau ada orang di masa ini, di akhir zaman ini, mengaku sebagai umatnya Nabi Isa, beriman kepada Nabi Isa, maka dia wajib tinggalkan Injilnya. Untuk kemudian dia wajib mengikuti Al-Quran. Demikian pula kalau ada orang mengaku di masa ini, di akhir zaman seperti ini, sebagai pengikut Nabi Daud, yang dia punya Taurat, maka dia berkewajiban meninggalkan Tauratnya dan beriman mengikuti petunjuk Al-Quran. Pun demikian,
Zabur, ya Nabi Daud Zabur. Kalau ada yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, kemudian dia memiliki Taurat, maka dia juga wajib meninggalkan Tauratnya untuk dia beriman kepada Al-Quran dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Maka ini keistimewaan tersendiri, keutamaan tersendiri bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anugerah Al-Quran yang ada pada mereka. Terkhusus adalah bagi bangsa Arab. Ya, secara umum bangsa Arab itu jelas lebih mulia dibandingkan bangsa yang lain. Secara umum ya, kita tidak bicara individu. Mengapa demikian? Karena Al-Quran itu merupakan kemuliaan bagi mereka, yang juga sekaligus menjadi peringatan bagi mereka. Wailul lil Arab minasyarril ladzi qad iktarab. Ya, celakalah bagi bangsa Arab karena keburukan yang sudah mulai mendekat kepada mereka. yakni ketika mereka meninggalkan ajaran Al-Quran, meninggalkan ajaran agamanya. Peringatannya lebih keras kepada mereka. Kenapa? Karena seharusnya mereka orang yang paling banyak mendapatkan jatah pelajaran, peringatan dari Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Al-Quran merupakan kemuliaan dan peringatan bagi mereka. Al-Quran diturunkan pertama kali kepada bangsa Arab. Al-Quran diturunkan juga dengan bahasanya mereka. Al-Quran juga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama kali dipelajari dari sumbernya langsung. Itu oleh bangsa Arab. Dipelajari, dipahami, bahkan dipraktekkan, diamalkan. Pertama kali oleh mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka pula yang pertama kali menyebarkannya, mendakwahkan Al-Quran ini kepada manusia di penjuru dunia. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka ini kalau tidak mensyukuri nikmat Quran, apa bu? Keterlaluan. Mereka orang-orang pertama yang dapat Al-Quran. Al-Quran dengan bahasa mereka. Tapi ajib, ya, sebagian mereka itu tidak bisa baca Quran. Sebagian mereka nggak bisa baca Quran. Saya langsung mendapatkan informasi itu langsung dari mereka. Nahnul Arab, kami Arab, idza ma ta'allamna al-Quran, ma naqra al-Quran. Kami kalau tidak belajar Quran, kami juga nggak akan bisa baca Quran. Aneh kan ibu? Aneh tidak? Aneh. Al-Quran bahasa mereka, tapi ternyata ada orang Arab yang tidak bisa baca Quran. Tetap ternyata harus belajar. Kalau orang Arab saja yang Al-Quran dengan bahasa Arab, mereka belajar. Apalagi kita yang bukan orang Arab. Kenapa nggak mau belajar? Orang Arab aja yang itu bahasa mereka belajar. Begitu ya. Maka mereka kalau tidak mau belajar, keterlaluan. Begitu ibu. Jadi mereka itu begitu. Ada yang buta huruf Al-Quran. Kalau nggak belajar nggak bisa dia. Dia tetap harus belajar. Karena kalau nggak belajar gitu sekedar dengar, mereka kalau baca Quran itu ngawur, ngaco harokatnya. Ya, itu mereka di situ mereka harus belajar. Ya. A kadang dibaca I, ya. U kadang dibaca A. Begitu. Jadi mereka juga harus duduk, harus talaki, harus mendengarkan gurunya. Masya Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah kalau kita dimudahkan untuk baca Al-Quran. Mampu membaca
Al-Quran. Baik. Istilahnya kalau orang itu bermodal, orang Arab itu kan modalnya sudah banyak untuk bisa baca Quran. Kalau kita kan memang dari nol, wong itu bukan bahasa kita. Ya walaupun akhirnya banyak bahasa Arab yang diserap oleh bahasa kita. Tapi kan pelafalan Quran itu berbeda dengan pelafalan biasa dari bahasa Arab. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka barang siapa menyia-nyiakan Al-Quran, Allah pun akan menyia-nyiakan dirinya dan juga menghinakannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan peringatan di dalam hadisnya riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Az-Zarimi dan Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab kitab ini, yakni dengan sebab Al-Qur'an, dan merendahkan kaum lain dengan sebab kitab ini juga. Maksudnya bagaimana? Siapa yang punya perhatian lebih besar kepada Al-Quran, Allah tinggikan derajatnya. Namun siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, mendustakan Al-Quran, bahkan dia menghina, meremehkan, melecehkan, memusuhi Al-Quran, maka Allah hinakan dengan sebab itu. As'alullah as-salamah wal-afiyah. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, beliau menyebutkan saat menjelaskan firman Allah di surat Al-Furqan ayat 30. Ya Rabbi inna qaumi, apa ayatnya Bu? Al-Furqan ayat 30. Tentang menghajar Al-Quran. Menghajar Al-Quran. Apa ayatnya? Wa qala Rabbi Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang dihajar. Dihajar itu ditinggalkan, diabaikan. Nah, ketika beliau menjelaskan firman Allah ini di surat Al-Furqan ayat 30, beliau sampaikan bahwa ada 3 golongan orang yang dikatakan menghajar Al-Quran. Pertama, man lam yaqra'il Quran faqad hajarahu. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka sungguh dia telah menghajar Al-Quran. Wa man qara'al Qur'an wa lam yatadabbara ma'anihi faqad hajarahu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak mentadaburi maknanya, maka sungguh ia pun telah menghajar Al-Qur'an. Wa man qara'ahu wa tadabbarahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu. Demikian pula kata beliau, barang siapa yang sudah membacanya, dia pun mentadaburinya, tapi tidak mau mengamalkannya, maka sungguh dia pun telah mengabaikan Al-Quran. Berarti ibu, tugas kita adalah membaca, mempelajari, memahami, mentafakuri, mentadaburi, kemudian mengamalkan Al-Quran. Barakallahu fiikum. Baik ibu, alhamdulillah selesai 8 faidah dari 2 ayat yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Saksikan di episode berikutnya. Baik ibu, sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.